Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang panah. Oh, panah apa ini? Ya, yang dibahas di sini akan kita bahas adalah tentang Microsoft Word, yaitu di tab Home secara umum maupun secara khusus. Kalau yang tanda biru itu berarti kita lihat ini sudah familiar di Microsoft Word, dianggap seperti itu. Sedangkan tanda yang kuning ini secara khusus yang ada di Microsoft Excel. Ini yang akan kita bahas. Oke, Microsoft Home atau tab Home di Microsoft Excel secara umum kita tahu ada namanya clipboard, berguna sama seperti di Word ya, mengcopy paste, formatting gitu ya. Terus yang kedua ada font, ini juga sama di Microsoft Word gunanya. Ada juga style, ada style itu juga sama di Microsoft Word ya. Terus berikutnya ada editing, editing juga sama yang di Microsoft Word, tapi di dalamnya ada beberapa menu tambahan, begitu juga di style. Untuk tab Home di Microsoft secara khusus, ini yang tidak ditemui di Microsoft Word, ada yang namanya alignment, yaitu penyelarasan huruf atau kata dalam sel. Jadi penyelarasan antara sel, atau letak-letak huruf di dalam sel itu di sini akan diatur. Yang kedua ada number atau performatan nomor, tanggal, waktu, mata uang, pecahan bilangan dan sebagainya. Terus berikutnya ada conditional formatting dan format as table. Ini pemformatan bersyarat dan format desain dari tabel. Apalagi yang dibahas di yang secara khusus yaitu di sel, yaitu menambahkan, menghapus, atau memformat sel baik baris maupun kolom. Dan yang terakhir kita bahas adalah auto sum, ada file, ada clear ya. Ini digunakan untuk menghitung, mengisi, atau mengosongkan dari suatu sel. Oke, yang pertama kita bahas tentang alignment atau penyelarasan, di mana alignment ini meluruskan teks di dalam sel ini dibagi menjadi 6 6 jenis ya. Yang pertama ada tombol top align, berarti dia untuk memposisikan teks di atas dari sel. Terus ada middle, berarti di tengah. Terus yang ini button, berarti di bawah. Jadi ini cenderungnya di atas, tengah, antara bawah, atas dan bawah, middle itu ya. Kalau yang ini left ini ke kanan ya, berarti left itu kiri, ini center di tengahnya. Kalau left right berarti di sebelah kanan. Terus berikutnya ada indent, nah, indent atau memasukkan, jadi mengatur jarak antara tepi sel kiri ke dengan teks awalnya itu di list. Dibagi menjadi dua, yang namanya decrease indent atau mengurangi atau menggeser ke sebelah kiri, sedangkan yang kedua disebut dengan increase indent atau nanti digeser ke sebelah kanan. Terus berikutnya ada merge. Ada merge ini ada menggabungkan sel satu atau dua sel, di mana di situ ada beberapa jenisnya, ada merger and center, ada merge across, ada merge cell, ada unmerge cell. Digunakan unmerge cell ini untuk mengatur kembali ke sel semula. Selanjutnya ada warp tag atau menampilkan tag panjang dalam sel atau gabungan sel menjadi beberapa baris tag dalam satu sel atau gabungan sel itu ya. Untuk prakteknya nanti kita lihat ya. Ini contoh dari web text. Jadi dia dibuat baris per baris. Terus berikutnya yang terakhir adalah orientational atau posisi teks dalam sel, bisa ditulis miring, bisa ke atas bawah dan sebagainya. Ini contohnya dari orientasinya, ada angel counter close, dia berarti tulis miring ya. Ada vertikal, ini ada vertikal text, berarti tulisnya dari atas ke bawah, atau root stack dari bawah ke atas seperti itu, dengan contohnya gambar yang ini. Oke, kita lanjut ke prakteknya ya. Oke, praktek untuk alignment. Di grup alignment kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini ada tab Home, terus alignment. Di dalam alignment ini terdiri dari beberapa tombol perintah. Yang pertama ada namanya alignment, di mana alignment ini terdiri, yang ini adalah top, artinya nanti tulisan itu berada di atas dari sel atau kelompok sel. Yang ini namanya middle alignment, jadi di sini akan ada di tengah ya. Terus yang ini di bawah, kita tuliskan saja alignment. Nah, di situ kita buat untuk
selnya itu diperlebar barisnya, tingginya dibuat tinggi yang lumayan dan lebar. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk yang top list berarti dia tulisannya akan pindah ke bagian atas. Kalau kita pilih untuk middle berarti di tengah ya. Terus yang ini button berada di bawah. Berarti ini secara horizontal, secara vertikal ya. Kalau yang bawahnya ini juga jenis dari alignment atau align, meluruskan, tetapi ini dari rata kiri kanannya. Ini align left berarti sebelah kiri. Kalau kita klik center dia akan di tengah. Kalau kita klik untuk align right berada di sebelah kanan. Lalu bagaimana kalau tulisan itu kita buat di tengah sel di sini? Maka kita kombinasikan antara list yang ada di atas, di klik middle list, dan juga center. Nah, dia akan di tengah. Ini untuk pemahaman list. Selanjutnya, setelah itu kita memahami tentang yang berikutnya di orientasi ya. Orientasi itu orientation. Nah, orientasi ini digunakan untuk mengatur tata letak atau posisi dari hurufnya. Ada beberapa jenis huruf yang bisa kita atur. Di sini kita bisa membuat vertikal teks, artinya tulisan itu berada dari atas ke bawah. Nulisnya dari atas ke bawah, jadi O-nya di atas, R-nya di bawahnya, I-nya di bawahnya. Kita pilih vertical text. Nah, dia akan tampil seperti itu. Orientation, nulisnya dari atas ke bawah seperti ini. Kita juga bisa mengatur secara rotasi text up-nya, berarti dari bawah ke atas tapi tulisannya roboh itu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Terus untuk miring kita bisa gunakan angle counterclockwise. Nah, dia miring listnya. Jadi ini digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan tabel sesuai dengan ketika tulisannya panjang kita bisa buat miring agar nanti selnya itu tidak terlalu lebar. Selanjutnya ke indent ya, indent atau menjorok. Nah, indent ini kita atur. Di sini ada dua jenis. Yang pertama namanya decrease indent, artinya kita ketika klik decrease dia akan geser ke sebelah kiri. Kalau yang ini increase akan geser ke sebelah kanan. Nah, dia akan geser ke sebelah kanan. Ini increase. Kalau yang decrease dia geser ke sebelah kiri. Jadi tulisan itu akan ke kiri. Kalau increase ke sebelah kanan. Itu untuk tombol di alignment. Untuk yang lain ada juga tombol untuk merge. Ini di sini ada tombol merge. Di situ maksudnya merge ini adalah menggabungkan dua sel atau lebih. Kita akan gabungkan ini ya. Kita pilih. Di situ ada merge center, berarti di tengah ya. Kalau merge center kliknya seperti itu. Kalau ini merge center dia berada di tengah. Kalau yang bawahnya dia ada angka 1 2, kita bisa menggunakan merge across. Merge across kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya angka 1 dari angka, kita ulang 1 2, kita klik merge across dia akan angka 1. Kita ulang lagi untuk yang kedua, yaitu untuk merge cell. Nah, merge cell kita klik merge cell, hasilnya seperti angka 1 per 2, angka 1 juga ya. Terus untuk merge center bagaimana hasilnya? Kalau merge center kira-kira merge and center berarti berada di tengah ya. Nah, tulisan angka 1-nya berada di tengahnya. Unmerge itu artinya mengembalikan. Ini tadi kan gabungan antara sel, dua sel ya. Kita unmerge berarti dia akan kembali ke dua sel. Yaitu yang terakhir di alignment ada namanya web tag ya. Web tag. Di web tag ini kegunaannya untuk mengatur agar tulisan itu berbaris ya. Ini contohnya seperti ini. Ini kan berada di I5 ya, tapi dia melebihi ke C. Kita atur di web tag. Nah, dia akan berubah baris.
akan terlihat tabnya. Kita ulang ya. Nah, dia kalau seperti ini kan di I5 tapi tulisannya itu melebihi dari sel I5. Kita gunakan wrap text agar tetap di dalam sel tersebut, maka kita hasilkan seperti itu. Demikian untuk praktek dari alignment. Selanjutnya adalah number atau nomor. Number ini merupakan salah satu grup ya. Nanti di situ kita bisa mengatur secara umum selnya. Di sana akan ada general secara umum, ada bentuknya number, jadi input dari sel itu berupa nomor. Yang kedua currency atau mata uang, ada juga accounting atau akuntansi, ada short atau tanggal short date ini tanggal yang pendek ya. Kalau long time itu nanti tanggal yang panjang, ditulis secara panjang. Sedangkan time itu menunjukkan waktu atau jam, percentage bilangan persen ya. Terus berikutnya fraction pecahan, ada scientific atau angka baku, ada juga teks. Jadi dalam bentuk teks. Lanjutnya di situ akan ada juga tombol perintah secara khusus untuk accounting ya. Kita bisa mengatur format mata uang di sini, accounting atau currency ini. Currency ini kita bisa mengaturnya. Terus selanjutnya di situ akan ditampilkan di currency ini mata uang Indonesia yang sudah familiar Inggris maupun Eropa. Terus berikutnya ada tombol juga untuk persenter atau format dalam bentuk persen. Ini juga secara khusus. Terus ada lagi koma. Jadi koma pemisah per 1000. Kalau kita membaca angka dengan deret yang panjang, kita akan kesulitan. Maka perlu dibuat jeda, yaitu dengan menggunakan koma. Ada yang terakhir adalah menggunakan desimal. Jadi format desimal yang akan kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ada 2, ada 3, dan seterusnya. Di situ ada menu increase, yaitu untuk menambah angka desimal, dan decrease atau mengurangi angka desimal. Kali ini kita lihat prakteknya. Oke, praktek untuk pengaturan isi dari sel yaitu number di tab home. Kali ini kita akan praktekkan di grup yaitu number, di grup number atau angka. Pertama, kita tahu di sini ada general atau secara umum. Kalau kita klik pada general ini akan muncul berbagai macam jenis dari input di sel, yaitu general untuk umum sebagai kasih angka secara umum, terus number untuk angka, terus ada currency atau mata uang, ada accounting atau akuntansi, short data, long data. Short data ini menampilkan dari tanggal ya, tanggal secara sederhana. Long data itu tanggal yang panjang, times itu terkait dengan waktunya, terus persen per 100, fraksi atau fraction atau ini bentuknya adalah pecahan, ada scientific di mana angka baku, dan kita bisa membuat dalam bentuk teks isi dari sel tersebut. Oke, yang pertama kita tentukan dulu di sini ada kursornya, letakkan di bit 3, lalu kita pilih number, maka sistemnya akan seperti itu. Kalau kita atur menjadi curan, berarti currency, mata uang, di sini akan muncul RB seperti itu ya. Kalau ini juga kita bisa menentukan untuk RB-nya. Ini sama saja di sini ya, curan. Di sini kita sudah ada rupiah, ada dolar ya, ada dolar. Nah, seperti itu. Ini kita bisa nyatakan dalam bentuk dolar atau euro ya, seperti ini. Ini untuk curan. Di curan ini dipisahkan di umum, sebenarnya di umum ada tapi di situ dipisahkan. Oke, berikutnya di short tanggal, short date atau short date ini terdiri dari tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, seperti ini. Kalau kita rubah menjadi long date, maka akan tertulis formatnya dalam bentuk kata ya, dalam bentuk kata. Terus kita bisa juga memindahkan menjadi waktu ya, times atau waktunya. Waktunya mulai ini tanggalnya, terus ditambah dengan waktunya, mulai dari jamnya, terus menit dan detiknya. Itu terus selanjutnya di situ kita juga bisa menentukan dalam bentuk persen. Dalam persen. Nah, ini persennya seperti itu. Jadi kalau ada 1,2 kita jadikan persen 1,2, tentunya harusnya berapa? 100
20%. Kita klik persen, 120%. Nah, persen itu pun ada di tombol tersendiri di bawah ini ya, dalam bentuk persen. 0,3 ada berapa persen? 0,3 kalikan 100%, koma ya, ini koma 3. Kita kalikan jadikan persen, berarti 30%. 0,3 itu sama saja 30%. Selain itu ada juga dalam bentuk saintifik atau bentuk bilangan baku ya. Terus ada teks. Kalau dibentuk dalam teks, ketika suatu angka dia tidak bisa kita operasikan. Oke, lanjutnya koma. Kita gunakan koma ya. Di sini ada koma. Nah, ini koma digunakan untuk mengetahui per seribuan. Ini kalau kita baca berapa nilainya? Sulit kan? Maka kita bisa atur di koma, akan otomatis dipisahkan per seribunya. Ini ada berarti 10 miliar ya, 10 miliar. Seperti itu. Terus ada juga yang di sini ada ya untuk increase dan decrease desimal ya, dalam bentuk desimal. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk desimal, nah, seperti itu. 30% ada dalam desimal, kita hilangkan persennya. Oke, 0,3. Oke, 0,3 ini bentuknya masih desimal ya, kita jadikan number aja 0,3 seperti itu. 0,3 ini bisa kita increase, berarti ditambahkan untuk angka desimalnya. Kalau kita decrease, angka desimalnya berkurang ya. Demikian untuk praktek di group number pada tab home di Excel. Oke, kita lanjutkan di conditional formatting and format as table. Ini merupakan pemformatan bersyarat. Jadi kita bisa menentukan suatu bilangan itu dalam suatu tabel itu lebih besar atau lebih kecil, atau jumlahnya berapa, atau diberi tanda warna ya. Terus ada format as table, ini cenderung ke desain dari tabel yang akan kita buat. Di Excel disediakan berbagai macam desain tabel. Berikut ini dari desain tabel di Excel ya. Itu ada beberapa jenis, ketika kita memilihnya. Oke, selanjutnya kita praktek untuk conditional formatting dan juga untuk format as table. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana pemformatan bersyarat ya, pemformatan bersyarat. Sebelum ke situ kita atur dulu untuk nomornya, nilainya ini. Nilainya dengan alignment ya, di center semua. Oke. Terus ini juga kita buat alignment. Oke, lanjutnya kita akan memformat dalam kondisi tertentu. Di conditional formatting atau di stylist ini kita bisa mengatur, di situ ada highlight cell ruler. Jadi kita bisa mengatur secara garis besar dari highlight mulai dari greater than, berarti dia yang lebih besar dari, less than lebih kecil dari, between di antara, equal itu sama dengan ya. Terus tag, ada date quarter, ada duplicate form. Oke, di sini kita bisa mengatur mencari nilai yang lebih besar dari. Jadi kita pertama di blok dulu daerah untuk ringnya, daerah nilainya. Kita bisa mencari nilai yang lebih dari. Oke, lebih dari berarti grade. Kita gunakan form cell untuk greater than, lebih dari 70 misalkan, lebih dari 70. Lebih dari 70. KKM-nya 70. Lebih dari 70 kita warnai lexinya red, warna merah, dan itunya warna merah. Kita lihat hasilnya, di klik OK. Maka nilai yang lebih dari 70 akan diwarnai dengan warna merah dan diblok ya. Nilai yang di bawah 70, ini 70 atau lebih kurang dari 70 atau 70 itu karena tadi simbolnya lebih dari 70, berarti 70 kan tidak lebih dari, berarti dia tidak masuk, ini tidak dimasukkan. Kita bisa mengatur lagi di sini kondisionalnya. Kita bisa mengatur manajemen, di situ kita edit, bisa edit. Nah, ini dia ada format-format seperti tadi ya. Nah, formatnya kita hilangkan saja, kita delete formatnya. Kita atur kembali dari awal. Enggak, tadi menggunakan highlight cell lebih dari. Sekarang kalau kurang dari bagaimana? Nah, kita klik less formatnya.
dia kita tentukan nilai yang kurang dari 75 misalkan, nilai yang jangan 75 ya, 85. Oke, 85. Ini juga kita bisa atur warnanya ya sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat ya, di situ sudah terblok untuk conditional formatting. Selain itu kita juga bisa mengatur tabel ini ke dalam bentuk format as tabelnya. Jadi di situ disediakan berbagai macam bentuk tabelnya ini, ringnya yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Jadi lebih cantik ya. Kita gunakan tadi format. Nah, home di format tabel, kita bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu untuk pembuatan atau penyetingan di conditional formatting dan format tabel. Apakah di conditional formatting selain highlight center ini kita juga bisa mengatur dalam bentuk yang lain? Kita hilangkan dulu ini untuk aturannya. Kita format conditional taggingnya. Kita lanjutkan untuk yang conditional formatting. Selain highlight cell roller, kita juga bisa top atau button roller. Jadi ini menggunakan aturan top 10 item di atas. Berarti kalau yang ini 10% di atas, nilai yang di bawah persen di atas. Kalau yang ini di bawah 10%, 10 item yang ada di bawah. Kalau yang ini 10% di bawah, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita blok di sini, kita pilih untuk kondisionalnya menggunakan top atas. Datanya ini kan ada 1, 2, 3, 4 dikalikan 1, 2, 3, 4, dan 4 kali 4 16 ya. Jadi yang kalau menggunakan yang top atas berarti nanti 16, ada 10 yang di blok ya. Nah, ini warnanya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Nah, kalau menggunakan custom, filenya kita rubah menjadi tanggapannya biru gimana? misalnya ya, biar membedakan dengan yang lain. Klik OK. Nah, dia akan 10 untuk data yang di blok atau yang diberi prasyarat Anda. Jumlahnya boleh nggak? Oke, itu untuk format as table dan conditional formatting. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan yang jenis yang lain. Yang sering kita gunakan adalah highlight cell rule maupun top button. Jangan lupa sampaikan di Oke, kita lanjutkan ke sel ya. Di grup sel ini terdiri dari 3 tombol perintah, yaitu insert, delete, dan format. Untuk tombol insert sendiri digunakan untuk menambahkan atau memasukkan suatu sel ataupun kolom. Kita bisa menambahkan kolom atau menyisipkan kolom atau menyisipkan baris ya, maupun sel. Ketika kita klik di tombol insert, nanti akan ada pilihan insert cell, ada insert set row, ada insert sheet kolom. Nah, untuk insert cell ini berarti ke selnya ya. Dimungkinkan di Excel nanti akan tampil seperti ini. Ada insert sheet shift cell right, berarti kita akan menginsert sel itu yang berada di sebelah kanannya. Kalau shift cell row di bawahnya ya. Terus enter row berarti menambahkan atau menginsertkan baris. Enter kolom berarti menambahkan atau menyisipkan kolom. Yang bagian kedua yaitu delete, di mana delete ini juga kita bisa mendelete selnya, bisa mendelete barisnya. Kalau mendelete baris berarti pilih delete set row. Kalau kolom, delete set kolom. Atau delete sheet, kita bisa mendelete secara seluruhnya sheetnya, diklik delete. Bagian ketiga disebut dengan format. Format ini digunakan untuk mengatur ukuran dari sel, baris, kolom, serta format sheetnya. Mulai dari di sini ada row, nah ini row height, berarti kita membuat tinggi dari sebuah baris itu sesuai dengan kriteria yang kita buat. Atau kalau secara otomatis sama dengan isi teks yang ada di dalam sel itu, tingginya Anda pilih dengan auto fit row height, jadi menyesuaikan isi dari baris tersebut. Kalau kolomnya, bagaimana kolom? Tentunya yang diatur adalah lebarnya. Berarti kita bisa menentukan kolom width. Secara otomatis kalau menggunakan isi
Nah, itu menggunakan auto fit column width. Jadi nanti untuk lebar kolomnya menyesuaikan dengan isi dari kolom tersebut, sehingga teksnya tidak akan terpotong. Oke, untuk berikutnya di visit ini untuk hidden atau menyembunyikan dan unhidden untuk tidak menyembunyikan. Ada juga untuk mengorganisasi sheet-nya, kita bisa juga menggunakan format ini untuk mengganti nama dari sheet tersebut, yaitu rename sheet. Kalau mau menggandakan, Anda bisa pilih more or copy sheet. Nah, ini juga bisa digunakan. Untuk memberikan warna pada sheet, bisa tab color. Sebelumnya di praktik sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang sheet ya secara khusus. Nah, ini kita juga bisa dilihat di cell. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sudah ada di format ya. Berikutnya kita akan mempraktekkan untuk praktek sel tadi tiga format itu. Pada kali ini kita akan membahas tentang grup di tab home, yaitu grup cell ya. Di grup cell ini ada tiga, ada insert, ada delete, ada format. Untuk insert ini maksudnya menyisipkan baik baris, kolom maupun sel. Kita tentukan kalau seperti ini dalam satu sel yaitu D6 ya, sel D6. Kalau kita insert cell, maka akan muncul di sini ada ini ya, ada penambahannya. Kita ulang lagi, kalau kita blok mau isi di sini, kita mau menginsert baris di sini ya, barisnya, maka klik insert terus pilih insert baris atau row, shift row. Nah, dia akan geser ke bawah. Kita bisa juga menggunakan insert kolom, jadi tentukan dulu kalau seperti di sini misalkan kita kolom insert kolom, sisipkan kolom. Nah, dia akan terinsert kolomnya di sini ya. Ini ya, ada kolom barunya. Oke, itu insert untuk baris dan kolom. Selain itu, kita juga bisa insert untuk insert cell. Nah, seperti ini akan muncul lagi seperti tadi. Terus bisa juga insert sheet ya, insert sheet. Nah, insert sheet ini berarti menambahkan sheet ya. Ini sheet yang pertama seperti itu. Ini untuk insert. Selanjutnya di insert ada delete ya. Kita mau menghapus. Ini misalkan kita akan hapus delete kolom ini yang akan kita hapus. Maka kita klik situ terus pilih delete kolom. Berarti delete sheet kolom. Nah, dia delete. Kalau baris ini yang akan kita hapus, kita pilih delete sheet row. Ya, oke, kita sudah terdelete ya. Itu untuk mendelete atau delete sheet. Kalau mau delete sheet ini kita klik sini, kita bisa juga mendelete sheet-nya. Delete sheet. Nah, dia tinggal sheet-nya, tinggal satu sheet-nya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan formatting, di mana formatting ini digunakan untuk memformat secara otomatis baik kolom, sel. Nah, seperti ini misalkan. Kita bisa membuat ini dalam ukuran yang sama di tinggi atau di lebar dari kolom. Kita bisa menggunakan auto fit column width, berarti dia akan secara otomatis mengikuti dari isi dari selnya seperti itu. Nah, dia tidak akan ada yang terpotong. Itu menggunakan format auto fit. Kalau auto row, misalkan ini tulisannya kecil, kayak kekecilan ya. Kita kecil seperti ini, ada yang kepotong. Nah, kita bisa juga menggunakan format untuk auto fit row height-nya atau tinggi dari barisnya. Dia akan diatur demikian hingga oleh komputer secara otomatis tingginya menyesuaikan dari teks dari selnya. Ini juga bisa untuk menghidden atau merename dari sheet-nya ya. Diklik sheet ini bisa dituliskan. Itu untuk pengaturan di cell pada tab. Oke, berikutnya di grup editing. Nah, di grup editing ini tentu saja ada beberapa bagian: auto sum, ada file, ada clear, ada short and filter, dan find and select. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, auto sum. Di situ kita diberi fasilitas untuk bisa menghitung secara otomatis. Mulai dari sum atau penjumlahan, average, rata-rata, nilai, count number, jumlah dari angkanya atau datanya,
maksimal untuk mendapatkan nilai maksimal, min untuk mendapatkan nilai minimal. Selain itu juga ada file. File ini digunakan untuk mengisi sesuai data awal ya, sesuai data awal. Kalau kita pilih untuk down, berarti data awalnya di bawahnya itu akan sama dengan data di atasnya. Right sebelah kanannya, up sebelah atas ya, terus leftnya itu sebelah kirinya. Lanjutnya ada clear. Di sini digunakan untuk menghapus isi di dalam sel itu, baik itu isinya berupa format maupun kontennya. Atau Anda bisa menghapus secara keseluruhan, yaitu clear all. Lanjutnya di sini ada sort and filter. Ini yang menjadi kemudahan dari kita untuk mendapatkan data yang lebih cepat, misalkan dengan menggunakan sort smallest to largest, atau mengurutkan dari data yang kecil ke yang besar, atau sort largest to small, berarti dari data yang besar ke data yang kecil. Atau Anda gunakan filter secara khusus, ini juga sama mirip dengan yang tadi sort itu, tetapi dia akan mengatur secara khusus dari setiap tabelnya. Terus berikutnya ada find and select. Nah, find and select ini mirip di Microsoft Word ya. Ada find untuk menemukan, sedangkan select untuk memilih. Prakteknya ya di praktek editing Excel. Oke, berikutnya untuk group editing ya. Di sini mulai dari rumus otomatis ya. Di sini ada namanya auto sum. Jadi kita klikkan auto sum, di situ akan muncul jumlah dari nilai yang ada di atas ini. Dia akan auto sum. Kita bisa klik auto sum, jumlah dari atasnya kita ganti. Kalau formatnya menggunakan average, berarti dia rata-rata dari nilai-nilai yang ada di atasnya. Kita bisa atur. Ini juga auto maksimal ya, maksimal berarti maksimalnya 95, betul ya, ini nilai maksimalnya 95 ya. Atau menggunakan auto minimal, minimalnya berapa, harusnya 86 kan ya, seperti itu. Selain itu kita juga bisa menambahkan dengan mengisi sesuatu itu dengan nilai yang ada di atasnya. Kita blok seperti ini, gunakan file nih, file down. Nah, mengisi sel-sel yang di bawahnya sama seperti di atasnya. Oke, 80, 80, 45, 45, 78, 78, 89, 89. Ini auto menggunakan file ya. Kalau right ya berarti sebelah kanan, up sebelah atasnya, kalau left sebelah kirinya. Itu untuk filenya. Kalau sebelah kanannya kita aturkan seperti ini. Nah, sebelah kanannya kita tambahkan dengan nilai yang sama. Berarti gunakan file, yaitu sebelah kanan right. Ya, dia menilainya ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Itu untuk berikutnya clear. Nah, clear ini gunanya adalah untuk menghapus ya, clear all berarti menghapus semuanya. Terus ada juga clear formatnya kita atur. Selain itu juga kita bisa menggunakan ini, menggunakan pengaturan. Ini ada filternya, udah ada filternya. Kita bisa mengaktifkan filter. Kegunaannya adalah untuk ini kalau seperti ini dia filternya sudah ada. Kita atur ini mulai dari terbesar maupun yang terkecil. Ini dari mengatur, menyaring dari hal yang kecil ke besar. Klik OK. Nah, dari 70, 80 naik menjadi 96. Kalau ini yang kita atur ya sama dari 45 terus naik ke seperti itu. Itu untuk filter ya. Oke, pengaturan filter. Jadi kita bisa menggunakan filter. Atau Anda secara langsung di blok saja menggunakan sini, yaitu short dari besar ke kecil. Nah, dia akan besar dan ke kecil. Itu filter, short, custom. Terus berikutnya di sini ada find. Ini sudah familiar di Word. Oke, terakhir yaitu untuk mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sudah ada. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di serba-serba. Terima kasih atas waktunya menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.